Selamat bertemu kembali bersama Siono Tiwaluyo, belajar teori ekonomi dengan mudah. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang pasar bersaing sempurna. Ya, pasar bersaing sempurna. Baik. Setelah ini urutannya kalau belajar ekonomi itu, ya, yang pertama mempelajari tentang perilaku konsumen, yang ujungnya pada akhir dari perilaku konsumen ini adalah tentang demand, permintaan. Setelah itu belajar tentang perilaku produsen, menyangkut produksi dan perilaku biaya, yang ujungnya adalah supply. Produsen menghasilkan barang dan jasa, dijual, diperjualbelikan, dibawa ke pasar. Konsumen membeli barang atau meminta barang, mencari barang, pergi ke pasar. Jadi dua-duanya baik penjual maupun pembeli itu bertemu di pasar. Nah, sekarang kita masuk tentang pasar. Utamanya kaitannya dengan bagaimana produsen atau penjual membuat pricing, menetapkan harga. Dalam penetapan harga itu nanti di pasar itu bentuk-bentuk pasarnya itu ada beberapa macam ya secara teoritis yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pasar bersaing sempurna. Yang kedua yang ekstrimnya lagi namanya pasar monopoli. Ya, nanti ada pasar yang tidak bersaing sempurna. Ya, nanti ada duopoli ya, dan lain-lain. Gitu ya. Yang ekstrim dulu kita bahas namanya pasar bersaing sempurna. Pasar bersaing sempurna itu yang banyak diidam-idamkan oleh ekonom beraliran kapital, ya, kapitalis, ya, yang disebut namanya mekanisme pasar atau market mechanism tanpa campur tangan pemerintah, namanya. Jadi diserahkan kepada pasar. Harga itu diserahkan kepada bagaimana pasar menetapkan itu kekuatan antara supply dan demand. Ya, pasar bersaing sempurna. Dalam membahas pasar bersaing sempurna itu ada beberapa asumsi. Ya. Yang pertama adalah bahwa jumlah penjual dan pembeli itu banyak sekali. Banyak. Saking banyaknya, share atau jumlah atau bagian barang yang dijual oleh masing-masing perusahaan dan yang akan dibeli oleh masing-masing individu itu sangat kecil dibandingkan dengan seluruh pasar. Jadi saking banyaknya orang yang baik misalnya ya penjual yang jual itu banyak sekali. Sehingga masing-masing penjual itu bagiannya, persentasenya dibanding seluruh dagangan yang diperjualbelikan itu sangat kecil. Demikian juga sebaliknya, pembelinya banyak sekali. Sehingga share atau bagian ya individu yang mau membeli dibandingkan dengan yang seluruh barang yang dibeli oleh individu seseorang dibandingkan seluruh kebutuhan pasar itu sangat kecil. Misalnya saya pergi ke pasar mau membeli barang 5, di pasar itu ada 1 miliar barang, maka bagian 5 saya itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan 5 miliar barang yang ada di pasar. Yang disebut dengan asumsi penjual dan pembeli banyak, sehingga share masing-masing penjual dan pembeli itu sangat kecil dibandingkan dengan yang diperjualbelikan di pasar. Asumsi yang kedua, produknya homogen, jadi seragam semua, tidak ada beda-beda, tidak ada beda kualitas, semua sama. Yang ketiga, perusahaan bebas keluar masuk pasar. Jadi mau beli, mau jual, mau keluar itu bebas. Ya.
ya, bebas. Ya. Kenapa kok ini diasumsikan bebas keluar masuk? Nanti ada pasar yang tidak sembarang bisa keluar masuk. Ya. Baik, yang keempat, asumsinya itu penjual menjual barangnya itu mendapatkan profit yang maksimum. Ya, tujuannya adalah memaksimumkan profit perusahaan itu. Yang kelima, tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi itulah disebut namanya mekanisme pasar. Yang keenam, mobilitas faktor produksi sempurna. Nah, ini asumsi-asumsi yang begini sebetulnya sulit di dalam kenyataan. Contohnya produk homogen gitu ya, sulit. Ya, tidak ada campur tangan pemerintah, ya mungkin ada tapi diminimalisir. Yang terutama mobilitas faktor produksi dikatakan sempurna. Perlu berapa dan di mana saja, kapan saja tersedia itu asumsinya. Yang ketujuh ini yang sangat sulit juga dipenuhi. Ya, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar ini, berapa yang dibutuhkan, harganya berapa, itu tahu sempurna. Ya. Sulit ya. Oke, sebagai gambaran gini. Kalau dulu ketika belajar teori permintaan pasar, yaitu kumpulan dari individu-individu, gitu ya, kumpulan dari individu permintaan pasar ya, sama masing-masing pergi ke pasar sehingga terdapat permintaan pasar. Ini permintaan pasar nih misalnya. Demikian juga supply, gitu ya. Ini supply. Pasar itu terdiri dari kumpulan masing-masing perusahaan, ya banyak perusahaan yang datang ke pasar memperjualbelikan dagangannya, barangnya, hasil produksinya. Dapat supply ini pasar. Ini kumpulan ya, kumpulan individu. Di pasar, ya, pertemuan antara kekuatan supply demand ini menghasilkan namanya mekanisme pasar, yaitu apa? Terbentuknya harga dan jumlah barang yang dibeli, yang diperjualbelikan. Katakanlah nama barangnya X, ya. Jumlahnya katakanlah ini. Jadi terbentuk harga keseimbangan pasar PX sama IX. Ini di pasar. Nah, karena pasar ini terdiri dari beberapa individu perusahaan, katakanlah ini perusahaan A. Ini perusahaan A. Perusahaan A mempunyai struktur biaya MC-nya seperti ini, katakanlah supaya gampangnya dianggap linear. Oke. Nah, perusahaan A itu ya, dia akan menetapkan harganya sama dengan harga pasar. Nggak bisa dia menetapkan harga di atas maupun di bawah. Kenapa? Kalau perusahaan A ini menetapkan harganya di atas harga pasar, perusahaan ini jualannya cuma sedikit dibandingkan dengan jumlah X yang tersedia di pasar. Kalau dia menetapkan harganya di atas harga pasar, maka barangnya tidak laku. Kenapa? Karena masih banyak barang yang harganya di bawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan A. Bagaimana kalau dia menjual barangnya di bawah harga pasar? Dalam sekejap barangnya itu sudah habis dibeli orang. Karena pembelinya sangat banyak, sedangkan yang dijual A itu sedikit sekali persentasenya. Sekejap habis, sehingga kalau ada orang nanya lagi berapa harganya, nggak bisa, tetap aja harganya balik lagi, harga pasar. Sudah nggak dapat lagi orang mencari harga yang di bawah harga pasar sebagaimana dijual oleh perusahaan A. Jadi perusahaan A akan menjual harganya sebesar P bintang ini, sama dengan harga pasar. Oke, di sini. Jadi dana berapa yang dijual belikan oleh perusahaan A, yaitu perpotongan harga ini terhadap MC-nya. Ini sebagai permintaan yang dihadapi ya. Harganya sini konstan deh. Tetap harga. Jadi yang dijual oleh perusahaan A sebanyak X bintang A. Sekarang perusahaan B, ini perusahaan B. Ini perusahaan B juga demikian. Dia tidak bisa menjual barangnya selain pada harga P. Kalau dijualnya di atas harga PX, ini P bintang ini nggak laku. Kalau di bawahnya, ya, dalam sekejap sudah habis. Berapa yang diperjualbelikan oleh perusahaan B di pasar ini?
adalah XP dan seterusnya perusahaan-perusahaan yang lain. Sehingga masing-masing perusahaan itu menjual barangnya di pasar harganya sama dengan PX bintang ini. Oleh karena itu disebut namanya ini harganya konstan ya. Harga tetap. Jadi dalam pasar bersaing sempurna harga itu konstan sebesar harga keseimbangan yang diperoleh di pasar. Nah, masing-masing perusahaan dia tidak bisa menetapkan harga seenaknya. Dia akan menetapkan harga sebesar PX bintang yang dari equilibrium pasar ini. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan ini dia hanya menerima harga saja, tidak bisa membuat harga sendiri. Oleh karena itu namanya disebut perusahaan A dan B atau perusahaan masing-masing perusahaan disebut namanya price taker, ya. Namanya disebut price taker, dia menerima harga saja. Baik, ya. Nah, tujuan perusahaan baik perusahaan itu perusahaan B yang tadi itu tujuannya semestinya adalah maksimisasi profit, pengen memaksimumkan keuntungan profit. Nah, kalau kita lihat secara grafis ya, katakanlah ya keuntungan itu kan ini ya diperoleh dari revenue dikurangi cost. Katakanlah ini revenue. Karena tadi P-nya TR itu kan P kali Q, total revenue. Harga kali Q, jumlah barang yang diperjualbelikan. Harganya konstan, sehingga gambarnya TR itu akan linier karena harganya konstan. Sekarang misalnya biaya secara teoritis kayak begini, biaya itu. Ini TC, katakanlah ini TC. Maka kalau kita cari yang namanya untung itu adalah grafik di mana TR-nya di atas TC. Kalau ini yang titik sini, ini TR-nya di bawah TC, artinya biayanya lebih tinggi daripada pendapatan, rugi di sini. Maka yang di sini ada yang namanya untung itu kalau TR-nya di atas TC. TR di atas TC. Nah, TR di atas TC itu yang paling maksimum itu di sini nih yang paling maksimum itu selisihnya itu adalah sini paling tinggi. Di mana paling tinggi ini adalah titik di mana ya ini profitnya. Profit itu dihitungnya TR dikurangi TC, TR-nya P kali Q. P kali Q. Nah, sekarang TR profit yang paling maksimum itu di mana? Di sini titik sini. Di mana garis ya kalau di garis singgung dari kurva TC ini itu sama dengan gradien dari TR nih, gradien dari TR, sehingga profit akan maksimum kalau gradien dari revenue TR-nya ini sama dengan gradien TC di titik sini. Ya, secara grafis. Nah, ini juga sama ini gradien, tapi di titik sini namanya ruginya paling tinggi yang sini. Ya, di titik ini ruginya paling tinggi, sehingga yang diperjualbelikan itu adalah Q bintang itu ya. Ini adalah titik di mana Q di mana TR gradien TR gradien TC sama dengan gradien TR kemiringannya ya. Baik, oke, kita lihat secara matematis ya. Jadi tadi ya harga konstan, P-nya konstan, sehingga profitnya I sama dengan TR dikurangi TC. Kalau TR-nya sama dengan P kali Q, berarti profitnya maksimum itu adalah nanti derivasi secara matematis, derivasi P terhadap Q-nya sama dengan 0. Kita akan mencoba membahas pricing, penetapan harga sehingga penetapan profit maksimum berdasarkan output. Ya. Nanti juga bisa dianalisis berdasarkan input. Kita lihat ya, profit maksimum itu DP per DQ sama dengan 0. Ya, turunannya sebagai syarat perlunya. Oke. Baik. Dengan demikian DP per DQ itu ini diturunkan dari sini. DP per DQ ya sama dengan DTR per DQ dikurangi DTC per DQ. DTR per DQ namanya MR. Jadi ini ya. DTR per DQ ini karena P-nya konstan, P kali Q ya turunan P kali Q ya P. Karena P-nya konstan. Oke.
Turunan dari MC, DTC per deki, namanya disebut MC. Jadi dalam pasar bersaing sempurna, itu P sama dengan MC sebagai syaratnya. Di mana P sama dengan MC. Artinya apa? Artinya, kalau perusahaan itu, kapan perusahaan akan mencapai keuntungan maksimum? Kalau tambahan biaya, ya tambahannya ya, tambahan biaya untuk menambah produksi 1 unit itu sama dengan harga barang itu. Ya. Selama tambahan biayanya itu lebih tinggi sama dengan atau lebih tinggi dari harga, maka profitnya tidak maksimum. Demikian juga sebaliknya. Oke. Ya. Oke, sebagai contoh. Barang dijual dengan harga 100, konstan 100 ya. Jadi perusahaan menghadapi pasar di mana harga itu 100 harga barangnya. Untuk memproduksi barang itu dibutuhkan biayanya TC-nya Q kuadrat tambah 10Q tambah 25. Ingat ya, kalau biaya belajar biaya dulu, 25 itu namanya fixed cost. Q kuadrat tambah 10Q namanya variable cost. Oke. Berapa jumlah barang dijual agar diperoleh keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Kita lihat ya. P-nya 100. Ya, P-nya 100. Berarti TR-nya 100 Q. Ya, TR-nya. Oke. MR-nya adalah DTR per DQ 100. Turunan 100 ya. Ya, yang kedua, TC-nya sama dengan Q kuadrat tambah 10Q tambah 25. Berarti MC-nya ini turunkan 2Q, 10Q turunannya 10, 25 turunannya 0. Oke, syarat perlunya adalah MP sama dengan MC. P-nya berapa? P-nya 100. P-nya 100. MC-nya 2Q per 10. Jadi 2Q sama dengan berarti 90 ya. 100 kurangi 10, 90. 2Q 90. Jadi Q-nya sama dengan 45. Jadi pertanyaan, berapa jumlah barang dijual agar keuntungan maksimum 45? Berapa keuntungan maksimum? Cari dulu TR-nya 100 Q. TR-nya ya 100 kali 45. TC-nya ini TC Q kuadrat. Q kuadrat 45 kuadrat ditambah 10 kali 45 tambah 25 2.500. Jadi TR keuntungannya P profitnya sama dengan TR dikurangi TC ya. 4.500 dikurangi 2.500. Oke, ini pasar bersaing sempurna. Oke, pengendalian berdasarkan output yang diperjualbelikan. Oke, sangat mudah bukan? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Salam sukses mulia. Terima kasih. Ya.